Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kita percaya, kita akan selamat. Kalau kita percaya, Yohanes dia juga tanam. Yohanes 14 ayat 6 dia sudah berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak pernah. Dan Yesus mengatakan dalam 4:12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam dia, karena di bawah penolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara kita semua yang percaya kepada yang memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya menerima Yesus dalam hatimu, engkau dan kita percaya, engkau dibenarkan dengan mengaku, engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati walaupun dibagikan pada sore hari. Kiranya Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih biarkan kami tinggal dalam kasih karunia. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menolong kita, membimbing kita untuk hidup terus dalam kasih karunia. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia dengan meninggalkan Tuhan, dengan berbalik daripada Tuhan, dari kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membenarkan kita, yang sudah menyucikan kita, yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Lalu karena sesuatu hal, wanita, pemuda ganteng, kekayaan, kita meninggalkan kasih karunia. Jangan. Dan itu sebabnya ketika kita hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan, itu berarti hidup melakukan hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu supaya kamu membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Jadi kehendak Allah itu adalah yang baik. Apa saja yang baik, yang sesuai dengan firman Allah. Ya, jangan baik, katanya baik, tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Untuk kamu melindungi seorang penjahat, menyelamatkan dia. Jangan. Kamu berbohong untuk berbuat baik. Jangan. Baik harus standar dengan firman Allah. Jadi apa yang baik? Ya, yang baik yang sesuai dengan kehendak firman Allah. Karena ada perbuatan baik yang sesuai dengan firman Allah. Jadi kita harus berusaha menyesuaikan diri, karena di ujungnya dikatakan apa yang sempurna. Dia tahu apa yang sempurna. Kalau Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi sempurna dalam apa? Saya sering kali katakan sempurna dalam kasih, sempurna dalam kesucian, sempurna dalam kedewasaan, sempurna dalam kekudusan. Jadi kita harus sempurna. Nah, terus apa yang berkenan kepada Allah? Karena dikatakan waktu aku berkenan, aku mendengarkan doamu. Aku mendengar, aku memberikan keselamatan, memberikan yang terbaik. Ya, jadi waktu perkenanan Allah itulah yang perlu kita dapatkan. Bagaimana untuk mendapatkan perkenanan Allah itu? Ya dengan taat, dengan kita kebenaran, dalam keputusannya, supaya hidup dalam kedewasaan di dalam Dia, supaya ya hidup dalam kasihnya, ya
supaya kita menikmati semua yang indah yang baik. Yang kedua dikatakan hidup dalam kebenaran. Jadi orang yang selalu hidup dalam kasih karunia Allah itu, maka karunia Tuhan itu akan hidup selalu dalam kebenaran. Kenapa? Kebenaran itu akan menuntun dia kepada Bapa. Kebenaran akan menuntun dia kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kebenaran akan menuntun dia untuk melakukan apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang sempurna, dan dia akan melakukan kebenaran. Kebenaran itu akan menuntun dia kepada ketaatan, karena kebenaran itu adalah itu sendiri. Dan itulah sebabnya kita harus hidup selalu dalam kebenaran, dalam hidup. Karena Tuhan Allah katakan kalau kita hidup dalam Yesus, dia kita tinggal dalam Yesus, dia selalu ada dalam hidup kita. Maka Tuhan Allah, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire, it will be done for you. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus dan Tuhan Allah tinggal dalam kita, dan kebenaran tinggal dalam kita, Tuhan Allah katakan dia akan menjawab apapun yang menjadi keinginan hati. Tentunya hal-hal yang selaras dengan hati Tuhan, hal yang dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir kata belum, ya, yang ketiga hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, ya, terus harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah olehnya kita mendapatkan kasih karunia. Karunia itu dia yang melakukan supaya apa, kita yang tadinya tidak benar, ya kita menjadi benar. Ya, kita tadi hubungan dengan Allah, kita tidak lagi terputus, tapi terkoneksi dengan Bapa di situ. Dia bukan melihat hebatnya kita, tapi karena melihat darah Yesus anaknya di dalam kehidupan kita. Darah yang sudah menyucikan, darah yang tercurah di Kalvari itu, yang mengalir dalam hidup kita secara iman. Dan itu yang dilihat oleh Bapa. Dan itu sebabnya ketika kita sudah percaya, mari kita terus taat kepada Tuhan. Ya, dalam kebenaran Tuhan. Ya, memang gak mudah, tetapi kita harus belajar. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus belajar untuk taat kepada Allah, kepada sesama kita. Itu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Karena ada ketaatan-ketaatan seperti saya bilang itu, saya taat kepada bosnya. Dia katakan ini, dia lakukan, tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan pada akhirnya saya katakan keluar dari situ, karena itu tidak baik. Biarpun itu memberikan kita jaminan, tapi apalah jaminan hal yang seperti itu kok dalam hal keuangan, tapi kita binasa, anak-anak kita memakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada Tuhan hidup dengan iman jauh lebih indah, dan buktinya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap cukupkan dengan segala keberadaan. Dan itulah sebabnya percaya dan taat kepada Tuhan. Yang terakhir, hidup terus dalam keselamatan. Dan salah satu karunia Tuhan itu kan menyelamatkan kita. Ya, selamatkan kita dari dosa, dari kehancuran, dari kejahatan, supaya kita hidup keselamatan di dalam Tuhan. Dan itu suatu anugerah yang sangat luar biasa, karunia yang sangat luar biasa. Dan terus tinggal dalam keselamatan Tuhan itu. Kalau ada godaan untuk iming-iming untuk kita keluar, ingat kasih karunia. Kalau ada hal-hal gadis cantik, orang-orang muda, ingat kasih karunia Tuhan. Kalau ada orang-orang ganteng, orang-orang pemuda-pemudi kita, ingat kasih karunia Tuhan. Jangan berkata, sampai mati pun aku tetap akan percaya Yesus. Tapi enggak sampai mati juga dia sudah nggak percaya, karena si pria ganteng dan lain sebagainya. Karena uang, karena kedudukan, karena harta, dan sebagainya. Jangan buang keselamatanmu hanya karena hal-hal dunia ini. Tapi teruslah tinggal dalam keselamatan, karena ketika engkau tinggal dalam kasih karunia dan engkau tidak menyiapkan kasih karunia itu, kau akan mendapatkan the best dari Tuhan, the best from God, yang terbaik dari Tuhan akan selalu menikmati, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kiranya
Tuhan Yesus terus memberikan kasih karunia dan kita hidup terus dalam kasih karunia sepanjang sampai kita bertemu muka dengan muka. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Allah dan kiranya Tuhan memberkati dan biarkan kami hidup terus dalam kasih karunia. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakit ini, angkat tanganmu dan arahkan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita. Kau datang kepada mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit yang aku keluar, lenyapkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kelepasan. Kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada dia, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, pertolongan dan kelepasan dari kesulitan, kelepasan dari penderitaan, kelepasan dari masalah. Dalam nama Yesus kiranya engkau datang. Terima kasih, dalam namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya di malam ini kalau kita mau istirahat, istirahatlah. Sebelum istirahat kita berdoa kepada Allah, itu ya memperkatakan firman Allah satu dua ayat, dan ayat itu akan membuat kita bertumbuh mengalami kemenangan, karena firman timbul, iman timbul dari pendengaran firman. Hanya Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat menikmati hidupnya Tuhan dan selamat hidup Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap.